Shalom, selamat malam saudara. Puji bagi nama Tuhan. Kalau malam hari ini, saudara dan saya boleh kembali dikumpulkan untuk bersama-sama menyembah Dia dan memikir namanya, mengucap syukur untuk setiap kasih-Nya atas kehidupan kita. Sebab Dia adalah sumber pengharapan kita, penyelamat kita. Yesus, Juru Selamat kita.
Terima kasih untuk setiap penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemeliharaanmu Tuhan Yesus, keselamatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, hidup kami sudah Engkau jamin ketika kami menyerahkannya kepadamu, ketika kami mengikut Engkau Tuhan. Sesungguhnya kami semua sudah terpelihara. Kami semua Tuhan, bukan hanya hidup kami di dalam dunia ini, tapi hidup kami di kehidupan yang akan datang. Karena kami milik-Mu Tuhan, dan kami akan tetap bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Mohon pemeliharaan-Mu Bapa bagi kami dan seisi keluarga kami. Pengampunan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga malam hari ini kami diperlayakan untuk menyembah-Mu, memuji Engkau. Dan kami boleh menerima berkat dari kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh berakar, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berpengharapan agar kelak, bahkan bukan hanya kelak, tapi mulai saat ini Tuhan Yesus, kami boleh berbuah-buah, menghasilkan buah-buah yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Pimpinlah ibadah kami sampai selesainya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, jamah setiap kami. Tuhan Yesus, urapi hamba-hamba-Mu, urapi kami yang beribadah, urapi semua yang akan mendengar setiap ibadah kami Tuhan, agar jamahan-Mu boleh sampai, dan lawatan-Mu Tuhan Yesus membuat banyak jiwa untuk berbalik kepadamu, datang tersungkur di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur dan saya yakin saudara juga bersyukur karena karya penyelamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Karena itu, malam hari ini saya mengajak saudara semua untuk bersama-sama kita sebagai umat pilihannya datang kepadanya, dan kita bangkit bersama-sama untuk memberitakan Injil kerajaannya kemanapun Tuhan mengutus kita dan sebagai apapun kita. Mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
Kristus. Dialah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Juru Selamat kita, sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Saya tidak tahu permasalahan apa yang saudara hadapi, perjuangan dan pergumulan apa yang saudara hadapi. Tapi firman Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Ketika Dia menyatakannya, maka semuanya pasti akan terjadi. Peganglah itu saudara dan berpengharapanlah kepadanya. Jangan pernah meragukan Dia. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu Yesus, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan, Yesus harapan dalam hidupku. Haleluya. Biarlah Dia satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan kita, sehingga kita dengan kekuatan yang darinya, kita akan dimampukan untuk memberitakan Injil keselamatannya. Percayalah, semua bukan karena kekuatan kita. Kalau kita dimampukannya, kalau kita bisa melayani Dia, kalau kita bisa menyampaikan kabar Injil keselamatannya. Karena itu saudara, marilah kita semakin mengasihi Dia, semakin mencintainya, dan kita berpengharapan di dalam Dia. Karena hanya Dialah satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita, sumber segalanya bagi kita. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya.
tetap menjadi anak-Mu, menjadi milik-Mu sampai akhir hidup kami, Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, pakailah kami agar kami boleh memberitakan Injil-Mu, agar kami boleh membawa banyak jiwa datang kepadamu. Kasih karunia-Mu Tuhan Yesus boleh kami sampaikan kepada semua orang di sekeliling kami. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya dan berpengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk jamahan dan lawatan-Mu di malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga, kegembiraan, kebahagiaan di dalam Engkau. Dan iman kami boleh semakin bertumbuh. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bukan dengan keberadaannya lagi, tapi hikmat Roh-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan turun ke atasnya, dan dia Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami. Biarlah hati kami buka Tuhan, untuk menjadi bejana yang boleh siap menerima setiap benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan berbicaralah kepada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita. Di minggu keempat bulan April, bulan Paskah yang berpengharapan. Tema firman tengah minggu kita pada malam hari ini ialah pengharapan rohani. Pengharapan rohani terdiri dari dua kata, pengharapan dan rohani. Yang kalau kita baca di dalam tata bahasa Indonesia, pengharapan itulah subjek, yaitu pokok berita. Sedangkan rohani adalah yang menerangkan. Jadi pengharapan itulah yang diterangkan, dan rohani itulah yang menerangkan. Maksudnya adalah rohani merupakan tanda atau ciri utama dari pengharapan. Dengan perkataan lain, dari mana kita tahu bahwa kita adalah umat yang berpengharapan? Yaitu jika kita memiliki kehidupan yang rohani, bukan yang duniawi atau yang jasmani. Jadi orang berpengharapan adalah manusia rohani. Artinya seluruh kehidupannya didominasi oleh perkara-perkara yang rohani. Kerohanian sudah menjadi bagian utama di dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan bagian puncak dari ajaran pengharapan, yaitu manusia rohani, di mana ukuran keberhasilan atau ukuran kepuasan hidup tidak lagi diukur dengan perkara-perkara duniawi seperti kekayaan dan jabatan, melainkan hanya ditentukan oleh kuasa Allah. Tibalah saatnya kita membaca berita Injil, yaitu ajaran kebangkitan Tuhan Yesus yang ditulis oleh Rasul Petrus, tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-7. 1 Petrus 1 ayat 3-7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Sesuai urutannya, saudara-saudaraku, ayat-ayat yang kita baca tadi dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah ayat 3 dan 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini adalah definisi pengharapan yang terkandung di dalam ajaran kebangkitan yang ditulis oleh Rasul Petrus ini. Pengharapan adalah satu kehidupan di dalam kebangkitan, yaitu lahir baru, yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau kuasa Roh Kudus. Dengan perkataan lain, pengharapan adalah lahir dari Roh dan menjadi warga kerajaan surga. Itulah yang disebut pengharapan anak-anak Allah yang akan kita bahas nanti di bagian penutup. Bagian yang kedua dari ayat-ayat yang kita baca tertulis di dalam ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat ini menyatakan bahwa setiap umat yang berpengharapan akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Pemeliharaan Allah ini sifatnya pasti, sesuai doa Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia menyerahkan dirinya untuk disalibkan, yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Jadi sebelum Yesus disalibkan, ia mohon kepada Bapa, memohon satu jaminan kepada Bapa, agar setelah ia naik ke surga dan berpisah dengan murid-muridnya, Bapa senantiasa memelihara mereka. Sesuai bahasa aslinya, kata pelihara di sini merupakan kata kunci yang sama, baik dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 5 maupun dalam Yohanes 17 ayat 11 yang baru kita baca tadi. Sama, memakai kata yang sama sesuai dengan terjemahan aslinya. Menjadi satu ketetapan bagi umat yang berpengharapan, pemeliharaan dari Allah sesuai ajaran Injil yang ditulis oleh Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, inilah bagian yang paling menarik di dalam ajaran pengharapan, yaitu adanya jaminan pemeliharaan dari Allah Tritunggal, khususnya dalam suasana akhir zaman. Sesuai tertulis dalam kalimat terakhir dalam ayat 5 tadi, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dalam terjemahan King James tertulis to be revealed in the last time. Dinyatakan pada waktu yang terakhir. Itulah akhir zaman yang semakin lama semakin penuh dengan kesukaran. Jelaslah hanya umat yang dipelihara Allah saja, hanya umat yang berpengharapan saja yang akan dapat bertahan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Menjadi sebuah fenomena baru di dalam ajaran Injil sepenuh, yaitu konsep keselamatan di akhir zaman. Untuk siapa, saudara-saudara? Untuk mereka yang tekun dalam pengharapan. Bagaimana caranya kita menjadi umat yang berpengharapan? Dinyatakan dalam bagian yang ketiga, yaitu ayat 6 dan 7.
Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Apa maksud dari ayat-ayat ini? Inilah proses memasuki kehidupan yang berpengharapan. Sebagai bukti atau tanda dari umat yang berpengharapan, dikatakan harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan untuk seketika waktu lamanya. Apa maksudnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita bandingkan dengan ajaran pengharapan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 1-6. Roma 5 ayat 1-6. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Amin. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, itulah saudara-saudaraku, waktu di mana umat bertobat dan dibaptis. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, sesungguhnya pengharapan adalah iman yang bertumbuh. Sekali lagi, pengharapan adalah iman yang bertumbuh. Sementara itu, ajaran Injil sepenuh mengatakan iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka sesungguhnya pengharapan itulah perbuatan-perbuatan nyata yang menyertai iman. Maka adalah salah kalau sebagian dari umat berpikir bahwa pengharapan itu sifatnya pasif atau tinggal di tempat. Itu salah besar. Pengharapan justru adalah suatu kehidupan yang aktif di dalam kebenaran yang diawali oleh baptis. Baptis adalah bukti pertobatan sekaligus bukti iman. Seperti diterangkan di dalam ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sekali lagi, waktu yang ditentukan itu adalah waktu seorang bertobat dan dibaptis. Sebagai tingkatan dasar yang sekaligus juga adalah tingkatan iman. Selanjutnya, baptis itu menjadi jalan masuk ke dalam pengharapan. Sesuai tertera di dalam ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Perhatikanlah bahwa setiap umat yang percaya dan dibaptis beroleh jalan masuk oleh imannya ke dalam kasih karunia. Kata kasih karunia di sini tidak lain dan tidak bukan termasuk pemeliharaan Allah bagi setiap umat yang berpengharapan selama ia masih hidup di dalam dunia, yaitu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus.
yang telah memberikan jaminan pemeliharaan lewat doa untuk murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Namun ada syarat mutlak untuk masuk ke dalam pengharapan itu, yaitu kehidupan yang rohani atau menjadi manusia rohani. Untuk menjadi manusia rohani tertulis ada proses sengsara yang harus dilewati. Kesengsaraan yang dimaksud terlebih di akhir zaman ini bukanlah lagi seperti kesengsaraan Yesus dan para rasulnya. Karena ada pemeliharaan dalam kekuatan Allah yang dinyatakan di akhir zaman sebagaimana tadi tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Kesengsaraan yang harus kita hadapi di akhir zaman ialah perjuangan untuk menanggalkan kedagingan dan meninggalkan keduniawian. Itulah proses pengharapan seperti tertulis dalam ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita baca ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 18 dan 19. Roma 8 ayat 18 dan 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Inilah tadi yang disebut sebagai pengharapan anak-anak Allah, yaitu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan melalui penderitaan sebelum ia dilahirkan dari roh. Penderitaan itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, sebab sesungguhnya seperti halnya proses kelahiran atau persalinan, penderitaan yang terjadi adalah proses alami yang biasa terjadi dalam setiap kelahiran. Demikianlah ketika kita mau menjadi manusia yang rohani, kita akan mengalami penderitaan karena harus menanggalkan kedagingan kita. Selain itu juga, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan menggoda dan mencobai setiap orang yang mau lahir dari roh. Itulah penderitaan yang harus dihadapi oleh setiap umat yang berpengharapan, yaitu perjuangan untuk melepaskan kedagingan dan keduniawian dari diri kita masing-masing. Banyak orang yang takut dan enggan untuk dibaptis karena mereka tidak mengerti hal ini. Padahal itu adalah sebuah proses yang alami yang biasa terjadi, yaitu proses pertumbuhan iman. Jadi saudara-saudaraku, ada dua pilihan dalam kehidupan di dunia ini. Mau berjuang menjadi manusia yang rohani, atau mau hidup sama dengan dunia yang akan hancur. Rasul Paulus menulis, yakinlah bahwa penderitaan zaman sekarang yang harus kita hadapi ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada setiap umat yang rohani. Umat yang tekun berpengharapan. Itulah kehidupan di dalam kebangkitan atau lahir dari roh. Menjadi warga kerajaan surga, hidup di bumi seperti di surga, satu kehidupan dalam damai sejahtera senantiasa karena pemeliharaan Allah. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiba saatnya kita melakukan doa syafaat. Kita angkat pujian, sucikan dan kuduskanlah hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku
serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu, ya Tuhan. Mulialah namamu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikan namamu, ya Tuhan. Tinggikan namamu, ya Tuhan. Mulialah namamu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu dan meninggikan serta memuliakan namamu, ya Tuhan, atas perkenan-Mu. Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali, ya Tuhan, di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online tengah minggu ini. Terima kasih Bapa di dalam surga atas pimpinan-Mu, atas lawatan-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya, ya Tuhan, senantiasa kami bermohon kepadamu, penuhilah Tuhan setiap rumah daripada umat-Mu dan mereka yang mengikuti ibadah online ini dengan hadirat-Mu. Pancarkanlah kemuliaan itu ke sekeliling, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke seluruh daerah sejauh-jauh kasih karunia-Mu menjangkau. Ya Bapa, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang yang belum bertobat, dan orang-orang yang mengalami Tuhan Yesus Kristus kepahitan. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Bapa, untuk menarik jiwa-jiwa itu datang. Bersama-sama dengan kami beribadah, memuji memuliakan namamu, dan menerima kebenaran Injil-Mu. Agar bertambah-tambahlah semarak Tuhan ibadah, oh Tuhan, kepadamu di tengah-tengah jemaat-Mu, Gereja Betel Injil sepenuh di Jalan Baladema. Bapa di dalam surga, kami bawakan gereja kami. Engkaulah yang memagari dan melindungi Tuhan dari segala yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, terutama Tuhan, ajaran-ajaran yang sesat. Terima kasih Bapa. Menyongsong berakhirnya pandemi COVID-19, mari Bapa, Engkau bangkitkan seluruh umat-Mu dan hamba-hamba serta pelayan-pelayan-Mu untuk Tuhan kembali bergiat beribadah. Ya Bapa, bergiat melayani-Mu. Pulihkanlah setiap jam-jam ibadah kami, ya Bapa. Engkau yang kiranya hadir di tengah-tengah kami, terutama ketika umat-Mu berkumpul dari segenap penjuru untuk merayakan Sabat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam tangan-Mu Tuhan, hamba juga menyerahkan kehidupan para hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu. Ya Bapa, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya, apapun profesi dan Tuhan pekerjaan mereka, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, yang berusaha dan berdagang Bapa di dalam surga, terutama Tuhan mereka yang berkekurangan di tengah-tengah kami, para janda-janda, anak yatim dan yatim piatu. Oh Bapa, kami serahkan kehidupan kami setiap hari ke dalam naungan kasih karunia-Mu. Nyatalah pemerintahan-Mu, nyatalah kedaulatan-Mu dalam kehidupan umat-Mu setiap hari. Engkaulah yang memelihara kami. Biarlah kiranya firman-Mu di malam hari ini Tuhan digenapi di dalam segenap kehidupan umat-Mu.
pemeliharaan di dalam kekuatan-Mu, ya Allah, karena kami berpengharapan hanya kepadamu. Demikianlah Tuhan, tumbuh kembang anak-anak kami, Tuhan, generasi-generasi penerus itu, biarlah senantiasa ada di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tumbuh kembang mereka semakin tertib di dalam kebenaran dan kasih, serta diluputkan dari berbagai-bagai serangan roh-roh jahat di udara. Ya Bapa, penyesahan, penindasan, penyesatan, pergaulan-pergaulan sesat, perkataan-perkataan sesat, pikiran-pikiran yang sesat dijauhkan dari anak-anak kami, agar mereka, Tuhan, boleh menjadi generasi penerus Bapa di dalam surga yang Tuhan memberitakan kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Rawatlah dan pulihkanlah umat-Mu yang ada di dalam kelemahan dan sakit. Engkau menolong Tuhan Yesus proses kesembuhan yang sempurna kepada Mama Riki. Engkau menolong adik kami Michael di dalam proses Tuhan pemulihan yang terakhir, agar Bapa di dalam surga boleh berhasil, sehingga ia, Tuhan, boleh berjalan dengan normal. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain, Tuhan, umat-Mu, Tuhan, rumah tangga demi rumah tangga. Engkau yang memberikan pemulihan, pemeliharaan, dan kesehatan, terutama bagi Ibu Gembala kami di masa tuanya. Biarlah ia tetap sehat, tetap semangat, tetap segar, ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ia berbahagia di masa tuanya di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu, bahkan urapan-Mu, untuk dapat memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Bapa. Demikianlah hamba-hamba-Mu di dalam pelayanannya, biarlah semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam urapan-Mu. Engkaulah yang memberikan kepada mereka masing-masing urapan sesuai dengan bagian anggota tubuh-Mu di dalam gereja-Mu. Tambah-tambahkanlah pekerja-pekerja yang sejati, ya Bapa di dalam surga, yang memiliki jiwa pelayanan, yaitu pikiran Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau yang membela umat-Mu di dalam setiap pergumulannya. Kau memberkati saudara kami Lina dan saudara kami Ronald yang akan masuk di dalam pernikahan kudus di bulan yang akan datang. Mari Tuhan Yesus Kristus, Kau yang memberikan kelegaan, pertolongan, dan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Demikian juga dengan pasangan-pasangan muda, Engkaulah yang memimpin mereka kepada pernikahan kudus. Saudara-saudara kami yang menantikan jodoh, kirimkanlah jodoh yang sepadan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa bersyukur di dalam setiap ibadah mereka kepadamu. Demikian juga mereka yang memiliki pergumulan di dalam pekerjaan mereka, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan Tuhan pembelaan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan kami bawakan Tuhan, mohon anugerah kasih karunia dan keselamatan bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kau yang melindungi negara Israel, memegarinya dengan kokoh, ya Bapa, serta Engkaulah yang memimpin penginjilan-penginjilan di Israel. Biar kasih sayang-Mu tercurah Tuhan bagi umat pilihan-Mu yang sudah memberitakan Injil, yang sudah menjalankan amanat agung. Perlengkapi mereka dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar bertambah-tambahlah pemimpin-pemimpin dan jumlah bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepadamu. Berkat-Mu untuk kota Yerusalem, yaitu damai sejahtera yang melimpah, yang hadir lewat Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikianlah bangsa negara kami Indonesia hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon penjagaan dan perlindungan-Mu Bapa dari berbagai macam bencana, tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Ya Bapa di dalam surga, Engkaulah yang memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di Indonesia. Tambah-tambahkanlah penginjil-penginjil yang Kau urapi. Perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Indonesia, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat bangsa sebangsa dan setanah air yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat-saat yang lalu kami berdoa kepadamu. Pimpinlah para petobat baru, pimpinlah para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu, biar berita Injil sepenuhnya meluas di seluruh Indonesia. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terangilah hati dan pikiran mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu, agar mereka Tuhan juga Engkau berikan kekuatan untuk dapat menjalankan pemerintahan di dalam kasih. Pemerintahan yang berkerukunan, agar bangsa ini diberkati. Tambah-tambahkan pemimpin-pemimpin yang jujur,
hancurkanlah dan singkirkanlah segala keserakahan yang ada di Indonesia. Demikian juga radikalisme, ya Bapa di dalam surga. Singkirkanlah dari negeri kami, negeri Indonesia, biar Indonesia bersatu Tuhan, untuk mendapatkan kesejahteraan yang daripadamu. Inilah doa syafaat kami ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan jiwa raga kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga oleh karena Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami sudah menerima berkat-Mu di malam hari ini. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Yesus kami menutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kemuliaan, kerajaan, dan kekuasaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.